Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tonometri. Sebelumnya, mari kita berkenalan lebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas Zalsabila, NIM 020, Muhammad Rizky Alifian, NIM 045, dan Amalia Fitri Inaba, NIM 050. Pertama-tama, apa sih itu tonometer? Sebelum itu, mari kita bahas dulu tonometri. Tonometri merupakan salah satu metode diagnosis untuk mengukur tekanan di dalam mata atau yang biasa disebut intraocular pressure atau IOP. Pengukuran ini dapat membantu dokter menentukan apakah seorang pasien memiliki resiko glaukoma atau tidak. Nah, tonometer itu sendiri merupakan alat yang digunakan dalam proses tonometri. Tonometer merupakan alat yang memanfaatkan sifat fisik mata untuk mendapatkan tekanan intraokular tanpa perlu melakukan kanulasi. Kanulasi itu sendiri merupakan proses memasukkan tabung ke dalam rongga organ sehingga dapat diamati atau dilakukan perlakuan dari luar badan. Kemudian, mari kita bahas macam-macam tonometer. Pertama, terdapat tonometer aplanasi Goldmann atau GAT. Tonometer ini merupakan alat untuk mengukur tekanan berdasarkan gaya atau jumlah tenaga yang diberikan dibagi luas penampang kornea yang ditekan alat. Tonometer ini terdiri dari slit lamp dengan sinar biru, tonometer aplanasi, fluorescence strip, dan obat tetes anestesi lokal. Tonometer Goldmann ini memanfaatkan sebuah prisma ganda 3 mm yang disebut dengan Goldmann prism yang dapat disesuaikan untuk membentuk objek fluoresen berbentuk semi lingkaran dari sebuah sumber cahaya kecil berwarna biru. Kemudian terdapat juga tonometer Perkins. Tonometer Perkins ini merupakan sebuah tonometer handheld yang memiliki prinsip kerja yang sama dengan tonometer Goldmann. Jadi kurang lebih, tonometer Perkins ini merupakan versi kecil dari tonometer Goldmann yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif yang lebih mudah digunakan daripada tonometer Goldmann. Kemudian ada juga tonometer non-kontak. Tonometer non-kontak menggunakan semburan udara sebagai pengganti prisma untuk meratakan kornea, sehingga tidak ada kontak langsung di antara mata dengan alat yang digunakan. Selanjutnya terdapat tonopen. Tonopen adalah instrumen genggam yang mudah digunakan, di mana alat ini menyediakan pembacaan TUO atau tekanan intraokular. Di mana tonopen ini berkaitan erat dengan tonometri Goldmann. Sebelumnya, apa itu TIO? TIO adalah tes yang digunakan untuk memeriksa glaukoma, penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan dengan merusak saraf di bagian belakang mata atau saraf optik. Tonopen ini memiliki desain yang ergonomis dan ringan. Tonopen dan teknologi pengukuran elektronik yang canggih tentunya memungkinkan operator untuk melakukan pengukuran TIO secara cepat dan akurat, namun perlu pelatihan minimal terlebih dahulu. Selanjutnya, apa saja kelebihannya dari fitur-fitur dari tonopen ini? Yang pertama, ada teknologi canggih untuk keakuratan dan pengulangan tonometer. Tonopen ini menggunakan teknologi pengukuran regangan mikro dan ujung transducer 1,0 mm. Perangkat lunak mengenal leading edge memastikan bahwa pengukuran dilakukan hanya saat aplikasi, sementara pelacakan scanlock dengan cepat memindai data pengukuran elektronik dengan kecepatan 500 sampel per detik. Selain itu terdapat pula teknologi mikroprosesor canggih ini yang mampu menghasilkan pengukuran TIO objektif yang tidak terlalu dipengaruhi oleh bias operator dibandingkan tonometri Goldmann. Selanjutnya ada pula kelebihan lainnya, yaitu mudah untuk digunakan. Karena bentuknya yang seperti pen, tentunya hal ini memudahkan pengguna. Tonopen ini berfungsi untuk orientasi apapun, membuatnya ideal untuk digunakan pada semua pasien, baik pasien yang ada di tempat tidur ataupun kursi roda. Selanjutnya terdapat transpalpebral tonometer. Alat ini sama seperti tonometer yang lainnya juga digunakan untuk melakukan pemeriksaan tekanan intraokular atau TUO rutin baik pada anak-anak ataupun pasien yang baru menjalani operasi kornea. Keakuratan pengukuran ini bisa dipengaruhi oleh posisi meletakkan alatnya. Selain itu terdapat pula kontraindikasi pemakaian alat ini. Yang pertama, ada proses patologi pada palpebra. Yang kedua, ada proses patologi pada sklera dan konjungtivanya. Walaupun terdapat kontraindikasi pada saat penggunaan alat ini, masih ada kok kelebihan dari alat transpalpebral tonometer ini. Yang pertama, tentunya non-kontak.
tidak terdapat kontak ke kornea selama pengukuran tekanan intraokular. Yang kedua, menghilangkan nyeri saat pemeriksaan. Nah, yang ketiga, terdapat pengukuran tekanan intraokular meskipun terdapat kondisi mata lainnya. Jadi, walaupun terdapat kondisi mata seperti konjungtivitas, edema kornea, dan erosi kornea, kita tetap dapat mengukur tekanan intraokular. Nah, selanjutnya ada penghapusan pengaruh kekasan kelopak mata individu selama pembacaan tonometri. Terus ada pula pencegahan peningkatan tonus otot mata atau respon normal terhadap nyeri akibat prosedur mata yang menyebabkan iritasi kornea yang dapat mengubah hasil pembacaan tekanan intraokular. Selanjutnya terdapat penghapusan kebutuhan untuk sterilisasi menyeluruh sebelum prosedur. Dan selanjutnya lagi, ada pencegahan kemungkinan infeksi bakteri atau virus yang mungkin timbul dari kontak langsung dengan kornea, yang umumnya hal ini terjadi pada tonometer tradisional. Nah, dan yang terakhir, tentunya alat ini praktis, mudah digunakan, dan genggam kapan saja, di mana saja tanpa perlu persiapan lain sebelum pemeriksaan mata. Jenis tonometer yang terakhir adalah tonometer Chiots. Tonometer ini merupakan tonometer identasi. Nah, di mana tonometer ini bekerja dengan menekan permukaan kornea atau bagian kornea yang dipipihkan dengan suatu beban yang dapat bergerak bebas pada sumbunya. Bila tekanan bola mata lebih rendah, maka beban akan mengidentasi lebih dalam permukaan kornea dibanding tekanan bola mata yang lebih tinggi. Nah, alatnya itu dapat kita lihat pada gambar pada slide ini. Nah, apa aja bagian-bagian alat dari tonometer Chiot? Nah, yang pertama ada frame, di mana frame ini terbagi lagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada skala, ada penunjuk, ada pemegang, ada tapak berbentuk konkav juga. Nah, selain itu ada juga pencelup. Dan yang terakhir ada beban, di mana beban ini terbagi atas beberapa beban. Yang pertama ada 5,5 gram, 7,5 gram, 10 gram, dan 15 gram. Nah, lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Adapun cara penggunaan dari tonometer Chiots ini, sebelumnya pemeriksa akan menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien prosedur dari pengujian. Selanjutnya, jika sudah, pasien akan diarahkan pada posisi duduk miring atau terlentang dengan kepala dan mata berada pada posisi vertikal. Jika posisi pasien sudah tepat, maka mata pasien akan ditetesi anestesi lokal sebanyak 1 hingga 2 tetes dan ditunggu sekitar 1-2 menit atau hingga pasien tidak merasa pedas pada matanya. Setelah itu, tonometer akan dibersihkan dengan alkohol swab dan dibiarkan hingga mengering. Langkah selanjutnya, tonometer akan diberi pemberat seberat 5,5 gram dan diuji terlebih dahulu sebelum digunakan kepada pasien. Jika dirasa tonometer sudah siap untuk digunakan, maka selanjutnya pemeriksa akan membuka kelopak mata pasien dengan menggunakan tunjuk dan ibu jari. Kemudian, pasien akan diarahkan untuk menatap vertikal, dapat dibantu dengan alat seperti sinar fiksasi ataupun dengan ibu jari pasien sendiri. Lalu alat tonometer akan direndahkan hingga menyentuh kornea dari pasien. Harus dipastikan jangan sampai menekan bola mata. Dan saat posisi ini harus dilihat juga dan diperhatikan bahwa skala menghadap pada pemeriksa. Lalu biarkan jarum bergerak menunjuk skala, kemudian pemeriksa membaca skala yang ditunjuk oleh jarum. Setelah selesai, alat akan diangkat dari mata dan pasien diperbolehkan untuk mengedip. Maka dilanjutkan pemeriksaan untuk mata yang selanjutnya. Setelah dilakukan pengukuran, selanjutnya adalah melakukan penilaian menggunakan tonometer Chiots. Hasil pembacaan skala akan dikonversikan menggunakan tabel yang telah ditentukan untuk mengetahui tekanan bola mata dalam satuan milimeter air raksa atau mmHg. Contoh dari tabel konversinya terdapat pada gambar di kanan. Sebagai contoh cara membacanya adalah bila hasil pengukuran berada di skala angka 5 dengan beban yang digunakan adalah 5,5 gram, maka tekanan intraokulernya adalah 5/5,5. Perhatikan pada tabel, untuk skala 5 dan berat bebannya 5,5
maka akan ditemukan hasilnya adalah 17. Dan demikianlah penjelasan dari kami mengenai tonometri dan tonometer, khususnya tonometer Schultz. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video informatif lainnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.